Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berjumpa kembali pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik, tahukah kalian di mana kota Yathrib berada? Jadi, kota Yathrib itu berada di Jazirah Arab, kota yang strategis dalam jalur perdagangan dan mata pencaharian masyarakatnya adalah bercocok tanam, berdagang, dan juga beternak. Nah, yang selanjutnya, bagaimanakah kepercayaan masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW? Nah, coba diperhatikan adik-adik. Jadi, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yathrib, ada kepercayaan masyarakat Yathrib yang mereka anut pada saat itu. Jadi, yang pertama itu adalah agama Yahudi, kemudian yang kedua itu adalah agama Nasrani, dan yang ketiga adalah kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Kepercayaan yang pertama adalah agama Yahudi. Jadi, agama Yahudi itu bersumber dari ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam yang kitab sucinya itu adalah Taurat. Namun mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku, yaitu Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Gatafan, dan Bani Quraidlah. Kepercayaan yang berikutnya adalah agama Nasrani. Agama Nasrani ini berasal dari ajaran Nabi Isa alaihissalam yang kitab sucinya itu adalah Injil. Nah, agama Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam ini adalah anak Tuhan. Nah, masyarakat Yathrib yang memeluk agama Nasrani adalah kelompok kecil saja. Mereka berasal dari Bani Najran. Nah, yang berikutnya adalah kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Jadi, kepercayaan kepada benda-benda merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda. Sedangkan kepercayaan kepada kekuatan alam adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi masyarakat Yathrib sebagian masih mengikuti agama nenek moyangnya. Mereka menyembah pohon, batu, sungai, matahari, bulan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bagaimanakah kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW yang pertama itu ada yang namanya suku Aus dan Khazraj. Kemudian yang kedua ada yang namanya suku Yahudi. Nah, yang dimaksud suku Aus dan Khazraj adalah, jadi nama suku Aus dan Khazraj ini berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik, Aus dan Khazraj. Keturunan mereka terbagi menjadi dua kelompok yang mempunyai anggota sama banyaknya dan kuatnya. Kedua suku ini saling berselisih selama 120 tahun. Suku Aus dan Khazraj adalah bangsa Arab pendatang yang berasal dari Yaman.
Mereka datang ke Yastrib diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi. Jadi kedatangannya ke Yastrib disebabkan bencana alam berupa banjir besar karena hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun oleh Ratu Balkis pada saat itu. Yang selanjutnya adalah suku Yahudi. Jadi suku Yahudi yang berada di Yastrib adalah kaum pendatang. Mereka berasal dari wilayah Arab bagian utara. Kedatangan suku Yahudi ke Yastrib pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi secara bergelombang, mereka datang ke Yastrib untuk menghindar dari kejaran bangsa Romawi yang menganggap suku Yahudi adalah kaum pemberontak di negaranya. Suku Yahudi di Yastrib terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu kabilah Kainuka, kabilah Nadir, dan kabilah Quraiza. Mereka di Yastrib menempati wilayah yang berbeda-beda. Kabilah Nadir mendiami wilayah Aliyah di lembah Batan. Kabilah Quraiza mendiami wilayah Mazur sebelah selatan Madinah. Sedangkan kabilah Kainuka mendiami wilayah kota Madinah. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimanakah kondisi ekonomi masyarakat Yastrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi, kondisi ekonomi masyarakat Yastrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW yaitu Yastrib itu merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan dengan ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertaniannya. Perkebunan kurma menjadi mata pencarian utama masyarakat Yastrib. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Di daerah perkotaan juga terdapat pabrik-pabrik yang dikelola orang Yahudi dan banyak tokoh yang menjual keperluan sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan materi dari Ibu Guru. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajarnya dan jangan pernah berputus asa ya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.